Halo Mom Millennials, ketemu lagi di YouTube Dr. Geri dan juga Mice. Kita balik lagi di episode ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu di luar sana yang hebat-hebat. Nah, kali ini kita ngundang salah satu teman dekat di kuliah UPH. Jadi anak-anak UPH kita bergabung dan kita ramaikan video ini. Nah, hari ini kita akan bahas seputar drama alergi pada anak. Nah, kalau kita sebagai ibu-ibu ya, kita tahu pasti, kalau misalnya ngasih makan anak, itu tuh pasti ada roller coasternya sendiri, ada ceritanya sendiri, ada kesulitannya sendiri. Nah, ibu yang satu ini, roller coasternya lebih berliku-liku daripada ibu-ibu lainnya. Nah, kita pengen tahu nih ceritanya kayak apa, dan semoga cerita dari ibu satu ini bisa menginspirasi, bisa menyemangati kita ibu-ibu lainnya yang juga lagi struggling kasih makan anak, terutama anak yang lagi alergi. Nah, kita mau kenalan dulu. Silakan diperkenalkan dirinya, namanya siapa, umurnya berapa, anaknya mau planning punya berapa mungkin, Bun. Halo semua, kenalin nama gue Patricia, umur gue 28 tahun, baru punya satu anak dan belum ada planning lagi. Anaknya umur bulan. Oke. Nggak mau nambah dulu ya, Bun? Belum, lu duluan aja gimana? Nggak usah, nanti kita bareng lagi aja gimana, janjian. Iya, boleh. Biar anak ke satu, kedua jedanya dikit-dikit ya, Bun. Iya, benar-benar. Oke, balik lagi ya ke judul YouTube hari ini aja nih. Kita udah kayaknya penasaran. Emangnya se-ekstrim apa sih? Kenapa sih sampai harus ngobrol nih bareng sama si Patricia nih hari ini, emangnya ceritanya kenapa gitu. Nah, kita pengen tahu dulu sebenarnya sebanyak apa sih alerginya gitu. Kita tahu ya mungkin setiap anak punya alergi masing-masing gitu, ada nggak cocok sama makanan A, B, C gitu. Emangnya kalau dalam cerita lu ini, itu alerginya tuh sebanyak apa gitu? Nah, Harvey itu alerginya menurut gue agak-agak ekstrim sih. Jadi dia tuh banyak banget alerginya. Jadi tuh yang paling utama itu adalah dairy products. Jadi segala macam yang mengandung susu sapi dia alergi gitu. Jadi kan banyak banget makanan yang mengandung susu sapi ya. Jadi kayak bener-bener dia tuh kena itu dikit ya alergi langsung rewel banget. Terus dan banyak kayak seafood, kacang-kacangan, terus bahkan sayur-sayuran dan beberapa macam buah tuh dia juga alergi, kayak misalnya buah naga, stroberi, kayak banyak gitu. Jadi emang ya lumayan butuh perjuangan ya gitu untuk anak-anak alergi gitu, nggak gampang. Nah, tapi lu taunya ini tuh dari semenjak mulai makan di usia 6 bulan atau udah taunya pas ASI? Gue tahu Harvey alergi itu waktu Harvey itu baru mau 1 bulan kalau nggak salah ya. Pokoknya sekitar 1 bulanan kayak gue tuh baru tahu. Jadi awalnya gue juga bingung sih, kayak gue nggak nyangka kalau misalnya Harvey itu alergi gitu. Karena waktu Harvey baru lahir di rumah sakit itu gue tuh kasih Harvey susu formula. Dan itu kan mengandung susu sapi ya. Jadi dan dia aja, terus kayak pas mau 1 bulanan gitu itu rewel banget gitu, rewelnya parah banget. Yang gue pikirin kan anak orang harusnya tidur gampang gitu ya, kalau bayi kan kayak kerjanya tidur, nyusu kayak gitu, tapi kalau ini tuh bener-bener dari pagi sampai sore rewel, terus harus digendong terus kayak gitu, dan dia setiap kali abis nyusu selalu gumoh. Jadi kayak gumohnya tuh kayak muntah, kayak sejenis muntah yang berlebihan. Banyak banget, sampai akhirnya gue bawa Harvey ke dokter, terus kayak gue baru tahu, oh ternyata Harvey alergi. Bisa dibilang alergi dari ASI itu karena secara nggak langsung dari apa yang lu makan juga ya berarti? Bener, jadi waktu gue bawa Harvey ke dokter, kan gue kasih tahu kan, ya dok, anak saya gini, terus ternyata dari ciri-ciri dia dan gejala-gejala yang Harvey alamin tuh katanya alergi gitu. Gue sampai dulu itu sering banget bawa Harvey tuh bolak-balik dokter, sering banget, dalam sebulan tuh bisa 4 kali lebih mungkin. Kayak gue dalam 1 hari aja yang waktu tahu Harvey alergi, gue dalam 1 hari itu gue sampai ke 2 dokter. Jadi gue paginya udah bawa
Harvey ke dokter yang emang dia dari bayi ya. Nah, malamnya gue sampai bawa dia ke dokter spesialis alergi anak. Jadi emang khusus alergi anak gitu. Jadi dua-duanya sih bilang kalau misalnya Harvey tuh emang alergi dari ciri-ciri itu. Nah, terus lo gimana cara menyiasatinya gitu? Kan dokter bilang Harvey-nya alergi nih, tapi kan kita masih kira-kira nih kayak kalau dulu kan kita ngetes satu-satu misalkan, kayak coba ibunya makan ayam misalkan, terus anaknya ASI, ternyata abis itu ada reaksi alergi misalnya merah-merah, gatal-gatal gitu. Nah kalau cerita Harvey ini kan banyak banget nih tadi lu sebutin kan, gimana caranya lu siasatinnya gitu, dan gimana caranya lu telaah satu-satu kalau oh ini alergi, ini enggak gitu. Iya, nah waktu yang gue bilang gue bawa Harvey ke 2 dokter itu, nah itu tuh satunya kan emang spesialis alergi anak kan. Nah dia itu kasih gue list, jadi memang caranya sih bener yang kayak lu bilang Cek, jadi food elimination. Nah di dokter yang itu dia kasih gue list, itu tuh bener-bener gue mengeliminasi makanan-makanan yang memicu alergi. Banyak banget listnya, jadi apa aja yang boleh gue makan dan apa aja yang nggak boleh gitu. Jadi bener-bener ya gue diet, ibaratnya kayak puasa, banyak banget makanan yang gue tuh nggak makan. Segala macam, kayak gue mau beli biskuit aja gue sampai harus lihat ingredients di belakangnya kayak mengandung bahan alergen nggak, karena Harvey kan sensitif banget kan, dia tuh bener-bener kayak kalau kena dikit udah rewelnya parah gitu. Dan kan gue kasihan kayak kalau gara-gara gue salah makan akhirnya anak gue yang sakit gitu. Jadi bener-bener gue food elimination pakai si list itu. Gue jadi puasa kayak gue tuh bener-bener makan cuma yang boleh doang, dan itu dilihat. Jadi gue selama gue food elimination itu gue jalanin, itu Harvey mendingan. Nah nanti baru setelah mendingan gue cobain satu-satu, misalnya gue baru coba makan ayam, kayaknya dia alergi nggak. Jadi emang panjang banget sampai gue tuh bisa tahu Harvey alergi apa aja. Kayak, dan selama gue juga sampai sempat ngasih anak gue Sufor. Gue ngasih Sufor yang buat hypoallergic ya. Itu kan dia nggak mengandung laktosa ya katanya. Jadi gue karena gue kasihan kan sama Harvey, kayaknya gara-gara gue makan apa dia jadi rewel banget, sakit. Jadi gue sampai ngasih gituan, gue pikir supaya dia getting better dulu kan, baru nanti gue coba puasa gitu. Tapi kasihan juga balik lagi anaknya, karena itu susunya baunya nggak enak. Dia lebih mau ASI, dia sampai kayak dulu muntah-muntah juga dikasih gituan. Akhirnya ya udah gue lanjut kasih ASI lagi, cuma guanya yang berkorban, kayak guanya yang nggak makan macem-macem gitu. Nah berarti ini yang berjuang sebenarnya juga ibunya juga ya, karena apa yang ibunya makan kan turun ke anaknya lewat ASI. Nah karena kita tahu anaknya itu alergi dan nggak bisa menerima makanan itu, jadi otomatis ibunya juga harus ngalah dulu nih makannya di diet-dietin gitu. Nah tadi lu bilang yang tentang food eliminations itu berarti kan itu pas 6 bulan pertama ya, waktu masih benar-benar ASI eksklusif 6 bulan, jadi lu puasa, lu pantang makannya, lu perhatiin. Nah sekarang masuk nih ke 6 bulan, udah mulai si MPASI itu. Nah pas lagi mulai makan itu, apakah dramanya udah selesai? Apa lu menemukan ternyata, wah ini makin parah nih? Tuh kalau gue bilang kayak memasuki episode baru. Karena benar-benar alergi yang waktu dia ASI dan terus dia masuk ke MPASI itu kayak beda gitu, benar-benar beda banget. Jadi kayak makanannya beda maksudnya? Alerginya baru ketemu lagi yang aneh-aneh lagi. Jadi gue ceritain ya, jadi waktu dia masih ASI, gue masih bisa kan, kayak gue kan masih bisa makan ayam, sapi, kayak daging B2 gitu, dan dia fine-fine aja gitu. Nah waktu MPASI itu kan gue coba kasih dia makan langsung kan, berarti ternyata dia alergi. Dan
menurut gue ya sepanjang Harvey alergi itu ya, waktu baru-baru MPASI itu terparah. Jadi alergi itu nggak sesepele yang dibayangkan. Kayak gue waktu Harvey kalau nggak salah 2 mingguan setelah MPASI, kan gue ada beli buku-buku MPASI ya. Jadi gue tuh kayak sempat kayak, oh iya dikasih misalnya kaldu sapi atau dikasih apa gitu kan MPASI-nya. Dan ternyata gue tuh nggak notice kalau anak gue tuh alergi, karena ini Harvey tuh belum pernah sebelumnya kayak gitu. Jadi setelah beberapa hari gue tuh nggak ngeh ya kalau dia tuh ternyata udah kasih sign alergi. Harvey itu nafasnya sampai grok-grok gitu, kayak nafas tuh kayak susah gitu, kayak agak ngap gitu. Itu gue langsung tadinya gue pikir ini kalau malam, ini kan kebetulan udah malam ya saat itu kalau nanti makin getting worse, gue pikir gue udah langsung mau bawa ke rumah sakit. Nah tapi untungnya malam itu dia tidur kan, terus besok paginya gue langsung bawa ke rumah sakit gitu, gue bawa ke dokter, dan ternyata dia tuh alergi. Memang beberapa hari sebelumnya dia tuh udah kayak matanya berair, terus dia tuh kayak sering kayak batuk-batuk, tapi kan gue nggak namanya belum pernah ngalamin ya yang sebelumnya kan nggak kayak gini gitu. Gue pikir cuma oh ya paling kenapa gitu, dan ternyata itu sign alergi. Jadi gue tuh sempet kayak nyesel banget sih, aduh harusnya tuh gue lebih baca-baca ya sebelumnya, kayak gue tuh biar tahu kalau ternyata tuh dia alergi sampai separah itu, nafasnya tuh sampai ngap-ngapan gitu. Terus ya udah dari kayak maksudnya yang kalau di konotasi gue ya, gue nangkepnya alergi tuh mungkin kayak cuman merah, tiba-tiba bentol-bentol, gatel, tapi ternyata nggak sesepele itu ya. Ekstrimnya bisa sampai nafasnya engap, bisa sampai itu kan mengganggu dia punya nafasnya juga kan. Apalagi kalau misalnya amit-amitnya bisa sampai lebih parah, mungkin jadi sesak nafas kali ya nggak sih, kesulitan nafas kayak gitu-gitu. Jadi makanya gue kan nanya ke dokter kan, waktu gue baru tahu Harvey ternyata alergi itu kan, itu terparah, alerginya terparah sih. Gue nanya sama dokter, dok, katanya kan kalau anak alergi kita kasih coba aja kan lama-lama kan biar dia terbiasa gitu. Atau yang bener yang mana sih dok gitu? Kayak ini kan saya coba-coba ternyata anak saya malah kayak gini gitu loh, nafasnya ngap. Terus kalau kata dokternya bilang balik lagi sebenarnya tergantung kondisi anaknya. Jadi kalau misalnya anaknya alerginya yang biasa aja, ya boleh kasih coba aja gitu, dikit-dikit kan nanti lama-lama juga dia kan kebal gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kasus Harvey ini kan ibaratnya alerginya dia yang termasuk parah dan bisa mengancam nyawa kan kalau sampai nafasnya kayak gitu kan. Kalau kayak gitu mendingan kamu jangan coba-coba dulu gitu katanya. Jadi nanti kan makin gede dia kan alerginya makin mendingan. Nah kamu baru nanti coba-cobanya pas udah gedean aja. Kalau sekarang jangan dulu gitu. Jadi alergi itu kalau misalnya kita sepelein itu sebenarnya bahaya. Jadi kita nggak bisa anggap remeh juga ya. Jadi harus juga notice perbedaan apapun yang di anak kita tunjukin, kita harus aware gitu. Oh bisa jadi ini alergi nih atau apa gitu. Terus waktu lu ke dokter, lu berpikir nggak buat tes alergi, kan bisa kayak ambil darah atau apa gitu ya yang untuk tes alergi, daripada lu eliminasi nih satu-satu, coba-coba segala macam. Lu kepikiran nggak sih untuk ngetes alergi itu? Aduh, gue pengen banget sebenarnya, kayak cuma waktu gue ngobrol sama dokter bilang katanya kalau misalnya, gue lupa ya, dia bilang di bawah 2 tahun atau 3 tahun gitu. Dia bilang kamu nggak usah dulu katanya, soalnya kalau masih di bawah 2 tahun atau 3 tahun itu alerginya tuh masih suka berubah-berubah. Bisa aja nih sekarang dia alergi telur, bisa aja 2-3 bulan ke depan dia udah nggak alergi. Jadi kayak percuma kalau tes sekarang kata dia. Gitu, jadinya nggak tes sih, kayak gue masih paling kayak gue sekarang misalnya dia tahu dia alergi apa, nanti setelah beberapa lama gue baru kasih coba gitu. Dijelasin nggak kenapa sih anak kita tuh sebenarnya bisa alergi gitu? Apakah faktor keturunan dari orang tua, misalnya orang tuanya
nggak bisa makan seafood, terus otomatis anaknya pasti kayak gitu, atau ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan anak kita alergi? Katanya sih bisa emang dari keturunan juga. Nah kebetulan papanya itu kan alergi kan, gitu. Jadi nurun kayak ke Harvey. Nah kalau misalnya gue ngobrol-ngobrol sama dokter yang spesialis alergi anak itu yang gue tadi sempat mention, dia tuh kalau menurut dia ya, jadi tergantung anak itu ngikut gennya siapa. Misalnya kan kalau Harvey kan lebih mirip ke papanya kan. Nah berarti dia ngikut gen papanya, which is karena papanya itu alergi, jadi Harvey juga ngikut. Katanya sih gitu ya. Jadi lu lihat anak mirip ke mamanya atau papanya gitu. Kalau mungkin kalau mukanya mirip gue sih nggak alergi gitu. Jadi ini lu nyalain laki lo nih. Terus. Gitu sih kalau misalnya kata dokter yang itu spesialis alergi anak. Jadi tergantung ikut gennya ke siapa gitu. Jadi emang turun sih dari orang tua. Oke. Nah terus kalau gue dengar cerita lu ya, itu kan untuk handle anak yang alergi tuh super tricky gitu ya. Kalau misalnya gue kayak anak gue makannya mulai susah, kayak udah GTM, makan dibuang-buang, gue udah stres gitu, gue udah capek masak, lu buang lagi gitu kan. Nah ini lu ditambah lagi dengan tanda kutip beban, anak lu alergi. Misalnya lu pertama kali belum tahu nih, anak lu misalnya alergi ikan salmon, terus lu udah masakin segala macam, terus dikasih ada reaksi alergi gitu. Terus ini kan challenging banget gitu, apalagi nanti belum mau makan lah, diapain lah gitu. Terus gimana sih dari lu sendiri bisa melewati ini semua gitu loh? Kalau misalnya ya pasti, kalau gue ya stres udah pasti, apalagi kan anak gue nggak alergi aja susah makan. Ya pasti susah makan dialamin sama semua ibu-ibu sih. Anaknya maksudnya ada momen dimana dia nggak mau makan gitu-gitu kan. Iya. Ini kan lu kayak double bebannya gitu. Kalau gue sih gimana ya, nggak tahu sih. Gue nggak kebayang gimana sih di posisi lu waktu lu berapa bulan lalu tuh berarti ya. Sekarang kan anak lu udah mau 1,5 tahun lebih ya. Pas lagi susah-susahnya tuh lu gimana sih? Akhirnya lu bisa ngelewatin dan lu ada di titik ini. Gue benar-benar pas yang lagi MPASI, jadi nah kebetulan anak gue kan sukanya gorengan, jadi kalau misalnya kayak bikin sesuatu yang goreng-goreng tuh dia tuh suka gitu. Jadi gue udah di titik yang ya udahlah terserah dia, yang penting dia mau makan. Cuma gue bikin makanan itu yang emang bahan-bahannya yang dia tuh nggak alergi, karena gue takut kan kalau misalnya sampai keulang lagi yang kapan itu alergi dia yang parah. Jadi gue benar-benar kayak selalu bikin, sampai pernah waktu dulu di bawah setahun itu Harvey tuh kayak makannya sayur-sayuran gitu. Jadi misalnya kentang, terus misalnya brokoli, wortel, itu kan dia yang aman-aman kan, karena ada beberapa sayur juga yang dia alergi. Jadi gue benar-benar pakai yang dia bahan-bahan yang dia tuh bisa. Gitu. Terus ya udah gue kayak apa aja deh yang dia mau makan, dia mau digoreng kayak atau gimana. Sebenarnya kan kita sebagai emak-emak gitu ya kan maunya kalau bisa yang sehat, jadi jangan yang goreng-goreng. Kalau ngikutin idealnya kita maunya ya. Idealnya, cuma karena dia susah makan, terus ditambah pilihan makanannya juga dikit. Terus ya udahlah, kayak anaknya maunya goreng, ya udah goreng, gue bikin perkedel kayak apa gitu. Sampai kan makanya nggak pernah cobain yang namanya catering MPASI tuh, nggak pernah. Padahal kayak gue tuh kadang ngeliat enak ya kalau anak orang kayaknya makan apa aja bisa, terus biar nggak pusing kan sekarang banyak catering MPASI gitu kan, pilihannya banyak. Kayak Harvey nggak bisa, karena kayak gue nggak tahu yang kalau catering gitu kan dia masak misalnya pakai bahannya apa aja, gue nggak kasih coba. Jadi bener-bener gue tuh harus bikin sendiri biar menghindari Harvey alergi. Tapi bener sih, kayak lu semakin lu berusaha untuk menjadi ibu yang ideal dan sempurna tuh makin stres loh. Kalau gue juga nggak bisa kayak gitu sih, karena kalau
ada beberapa ibu, ini tanpa mengecilkan ibu-ibu yang super ideal ya, kayak nggak kasih gula garam sampai umur 1 tahun, 1,5 tahun gitu. Sedangkan kalau gue sendiri, gue udah dari umur berapa tuh? Dari 6 bulan, 7 bulan gue udah langsung kasih gitu. Karena kalau malah gue lihat kalau nggak dikasih rasa tuh nggak mau makan gitu. Jadi ini memang lebih kita harus kenalin anak kita sendiri sih, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Kalau mau makan yang goreng, yang penting bener ada yang masuk, daripada nggak makan sama sekali makin pusing. Karena kita juga harus ngejar berat badan naik, ya nggak sih tiap bulan. Kalau kontrol ke dokter udah naik berapa gram, apa segala macam. Kalau nggak naik lebih stres lagi emaknya. Bener-bener. Semakin ideal kayak semakin stres sendiri ya. Kayak gue padahal hamil, gue udah kepikiran misalnya nanti MPASI maunya begini, tapi ternyata pas kita udah ngalamin sendiri punya anak dan apalagi anaknya alergi, ya udahlah gitu. Kayak gue udah, yang penting anaknya mau makan, guanya juga tenang, kayaknya keisi gitu. Benar. Nah, tapi good news-nya sekarang kan kita tahu ya kalau alergi kan nggak selamanya. Kayak tadi dokter anak lu juga bilang, bisa aja sekarang alergi telur, ntar 2-3 bulan lagi udah nggak alergi gitu. Nah, dengan kondisi Harvey yang sekarang umur berapa ya? 17 bulan ya? 18 bulan. 16? 18. Oh, 18 bulan. Gimana? Lu lihat dari progresnya dari dulu misalnya alerginya ada 10, sekarang misalnya tinggal 2 atau kayak gimana? Sekarang tuh, wah, gue kalau sekarang udah bisa nafas legaan karena dari Harvey kayaknya dari sekitar Harvey 16 bulan itu dia udah kayaknya alerginya nggak pernah kambuh. Tapi sejak masuk 18 bulan gue baru mulai coba kasih yang macem-macem gitu, misalnya kayak pempek gitu. Dia kan sebelumnya itu makanan yang bener-bener dia tuh nggak boleh kan, karena kan ikan kan. Terus dia bisa makan kerupuk, itu baru sekarang gitu, dan dia doyan banget kerupuk, pempek, gitu. Jadi ya, dan alerginya nggak pernah kumat lagi gitu. Misalnya dulu gue kalau mau kasih coba makan apa, kayak gue tuh harus selalu stok obat alergi. Ya, soalnya dia tuh malamnya suka kumat kan, dan kalau lagi kumat alerginya tuh malam tuh selalu nangis kesakitan kayak menggerang gitu loh. Nah sekarang udah pernah kambuh, terus kayak gue udah lebih bebas lah ngasih apa-apa, kayak dia udah fine aja. Berarti benar ya kalau orang bilang alergi tuh memang nggak selamanya. Dan ini kayak kalau gue dengar cerita lu sampai sekarang, berarti lu benar-benar dibutuhkan kesabaran dan juga takes time untuk lu berada di titik akhirnya anak gue bisa makan makanan yang ada di meja bareng gue gitu. Jadi memang benar-benar perlu waktu ya, dan juga sambil dilihat gitu, dia udah bisa terima atau belum, segala macam gitu-gitu. Benar. Jadi sekarang udah lebih tenang lah, kayak mau kasih apa kayak udah lebih nggak pusing. Terus tapi gimana tetap sih lu sebagai ibu yang dalam tanda kutip udah berhasil lah ya, udah lumayan berhasil nih melewati dari yang ASI aja alergi tuh kan pusing banget ya, sedangkan kita tahu ASI itu makanan terbaik untuk anak usia 0 sampai 6 bulan. Terus udah gitu tadi lu cerita masuk MPASI, ternyata dramanya bersambung, episode baru. Terus akhirnya udah memuncak, udah stres. Terus akhirnya sekarang lu udah bisa nafas lega, tadi lu bilang. Akhirnya nih anak gue udah bisa makan pempek, makan kerupuk yang pokoknya udah seru aja gitu kan, bisa makan macam-macam. Nah, lu ada nggak pesan-pesan atau pembelajaran yang lu pengen sampein ke teman-teman kita nih yang lagi nonton, yang lagi stres, misalnya anaknya lagi alergi, anaknya lagi susah makan, atau gue udah capek, karena pasti ada capeknya kan, kayak pasti lu juga satu hari atau kapan ada stresnya, kayak gue udah mau nyerah deh, terserah deh lu mau makan, mau alergi atau apa gitu, jahatnya kesannya kayak gitu. Lu kasih ini dong kayak pesan atau encouragement buat teman-teman yang lagi nonton supaya mereka bisa laluin ini juga. Kalau dari gua, kayak buat mami-mami di luar sana, moms gitu yang punya anak alergi, kayak kalian tuh nggak sendiri, ternyata banyak banget kayak
temen gue aja gitu, ibaratnya banyak banget yang anaknya alergi gitu. Jadi kalian tuh nggak sendiri kalau stres, kayak pasti stres banget sih. Karena waktu dulu gue sering banget nangis gitu, nggak gampang, gue stres banget sampai gue tuh mikir mau berhenti ASI aja deh, udah anak gue kasih sufor aja gitu yang nggak ada laktosanya kan, kayaknya kok gini banget gitu. Tapi yang paling penting itu menurut gue sih ini sih, kayak support dari temen. Jadi gue saat itu di saat gue tuh lagi down banget, yang dulu stres, gue hampir tiap hari telepon temen gue yang anaknya kebetulan alergi juga. Jadi tuh gue tuh punya temen sharing, kayak gue tuh tahu gue harus ngapain, kayak gue ngerasa gue tuh nggak sendiri. Karena kadang kalau kita ngelihat kayak media sosial gitu ya, kok si A anaknya ini ya nggak pusing gitu, kok anak gue alergi, kayaknya rewel banget ya. Tapi kita nggak boleh bandingin anak kita sama anak orang, kayak anak kita pasti punya plusnya di yang beda gitu. Jadi kalian tuh nggak sendiri, jadi kalian jangan stres, kayak cari support dari orang-orang terdekat, atau kalau misalnya teman anaknya alergi juga, kalian sharing aja, jadi saling menguatkan. Itu sih yang ngebantu gue banget ya, kayak karena gue ngerasa oh gue nggak sendiri loh. Jadi kalau gue lagi stres, gue telepon temen gue gitu. Jadi moms support moms. Benar-benar. Yang gue notice juga emang social media tuh kadang-kadang lumayan jahat sih, karena mungkin intensi si moms ini untuk nge-share mungkin nggak ada niatan untuk nunjukin apapun, tapi pas kita ngelihatnya yang lagi kita di kondisi terendah gitu, pasti otomatis kita akan bandingin juga ya, kayak anak dia kok makannya habis, anak gue barusan makan dilempar, kok anak dia udah bisa jalan, anak dia udah bisa ngomong gitu. Jadi memang itu perlu kedewasaan dan juga kebijakan kita sendiri tuh untuk bisa eliminasi nih. Kayak tadi lu bilang food elimination, mungkin gue curhat dikit nih ya, pas gue lagi susah-susahnya kasih makan atau lagi enak banget, lagi stres, gue mute-mutein loh orang-orang yang suka share cuman dalam tanda kutip pamer doang gitu. Kayak itu membantu gue banget. Jadi even bahkan dulu sebelum gue hamil, gue lihat banyak banget teman-temannya udah hamil kan, dan gue makin stres. Jadinya gue mute dulu story-story mereka. Udah itu lewat, jadinya gue lebih mental health gue tuh juga lebih oke gitu loh. Jadinya gue tiap hari nggak bete. Orang-orang di sekitar gue, laki gue nggak gue kena semprot mulu gitu-gitu. Jadi emang sometimes itu perlu deh kayaknya untuk kita bisa seleksi juga apa yang kita terima, apa yang kita baca, apa yang kita dengar gitu. Bener. Kalau lu gimana? Lu ada pengalaman apa nggak kayak dari semua cerita ini, pengalaman yang paling lu nggak bisa lupain deh dari perjalanan lu nih sekarang 18 bulan ngedein Harvey? Pengalaman yang gue tuh nggak bisa lupain ya. Dari ini ya, dari cerita tentang alergi ini ya. Tadi mungkin lu udah ceritakan yang sampai sesak nafas, sampai yang benar-benar lu kayaknya wah gila deh, gue belajar banget gitu. Kalau gue sih bener-bener emang yang itu sih, yang waktu Harvey itu alergi terparah itu sih. Karena gue itu habis makan apa ya waktu itu? Kayaknya ya kalau nggak salah ingat, itu tuh lagi gue kasih coba MPASI-nya, gue kasih kaldu sapi kalau nggak salah. Jadi gue kasih daging sapi sedikit dan kaldunya juga gue pakai kaldu sapi gitu. Ya itu sih, itu yang benar-benar paling parah, dan gue kalau bisa jangan sampai terulang lagi ke anak gue dan buat temen-temen semua yang punya anak. Jadi gue tuh kan ada beberapa juga kayak saudara gue juga anak yang ada yang alergi kayak gitu. Dan gue selalu share karena gue nggak mau itu terjadi sama anak mereka gitu. Cukup anak gue aja, karena guenya kan nggak peka kan. Jadi makanya kalau ya gue nggak peka, kayak gue tuh jadi nyesel, karena gimana sih kita namanya jadi orang tua ngelihat anak nafasnya susah. Maksudnya belum yang sampai susah banget, cuma nafas itu agak grok-grok gitu loh. Dan dia nangis gitu, kan kita kayak ngerasa nggak berdaya banget nih, kayak gue jadi orang tua kayak fail banget nih, kok anak gue sampai kayak gini gitu, kayak gue terpukul banget sih
Makanya gue bener-bener dari situ bener-bener gue tuh batasin banget Harvey tuh makan, udah gue nggak mau kasih yang aneh-aneh gitu. Gue ibaratnya jadi parnoan kalau gue tuh mau kasih Harvey makan apa, kayak gue takut nanti dia alergi, udah jangan dulu deh, yang aman-aman aja gitu. Jadi alergi jangan disepelein, karena itu kita nggak tahu kalau misalnya emang alerginya parah itu bisa membahayakan nyawa juga. Panjang ya resikonya ya. Gue juga belajar sih, ini lo cerita kayak gini, gue jadi diingetin lagi buat kita tuh nggak boleh gengsi atau malu cerita sama temen kita juga gitu, karena sometimes takutnya kan kayak belum cerita takutnya udah dijudge kayak enggak, gue nggak mau cerita ntar di ngomongin apa gimana segala macam gitu. Menurut gue juga penting untuk kita pilih-pilih temen ya, karena temen itu nggak semuanya care gitu. Ada yang cuman pengen tahu doang kesulitan orang lain, terus di ngomongin lagi gitu. Jadi sebenarnya kita tuh ya perjalanan gedein anak ini kita belajar banyak banget ya, kayak nggak cuman tentang anak kita tapi juga tentang lingkungan di sekitar kita gitu. Siapa sih yang benar-benar kalau kita lagi susah mau support, mau kasih saran, mau beli ini aja, pakai ini aja gitu-gitu. Jadi emang kita harus punya ini sih support system juga yang sehat di sekitar kita. Kalau dari gue kayak gitu. Bener sih, kayak makanya gue waktu lagi yang stres banget kan gue selalu telepon temen gue yang emang tuh dia tuh mau bantu gitu. Kayak dia bisa kasih saran, jadi bukan cuma yang untuk kayak si ini anaknya begini loh gitu. Jadi benar-benar cari makanan yang sehat. Iya benar-benar, setuju. Oke, mungkin ada lagi yang lo pengen tambahin yang masih kelewatan? Udah sih kayaknya. Udah. Oke. Sejauh ini ya, apa berharap pasti ke depannya Harvey juga makannya lebih pintar, lebih banyak, lebih lahap, karena kita kalau lihat anak kita makannya habis tuh ini ya senengnya tuh nggak bisa dibiarin ya. Walaupun udah capek mikir mau masak apa lagi, tapi kalau lihat anak kita tuh makannya lahap tuh kayak seneng gitu. Bener. Oke, mungkin kita udahin dulu ya video hari ini. Ini kita ternyata lama juga loh. Gue kira bentar, ini udah setengah jam lebih. Jadi kita mau say thank you dulu sama Patrice yang hari ini udah sharing. Untuk mami-mami di luar sana yang ngalamin anaknya alergi atau lagi susah makan, mungkin bisa share juga di komen di bawah. Nanti mungkin bisa tanya ke gimana sih caranya kalau aku lagi ngalamin ini, aku lagi ngalamin itu. Nah, nanti kita akan bahas cerita-cerita lainnya, ketemu lagi dengan mami-mami hebat lainnya di video berikutnya. Thank you, Pat! Bye! Bye-bye!